Pemirsa, jumlah orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 hari ini menembus angka 20.574 kasus. Lonjakan tersebut diiringi dengan peningkatan keterisian rumah sakit di Jakarta. Inilah kondisi di Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pasien COVID-19 penuh dan membludak. Dari 51 bed tempat tidur khusus pasien COVID-19 yang disiapkan oleh pihak RSUD, semuanya telah terisi. Penuhnya pasien COVID-19 di RSUD ini telah terjadi sejak 2 minggu terakhir. Rata-rata pasien yang datang ke RSUD Kebayoran Baru mengalami gejala ringan. Kalau ada yang datang lagi ke sini, kalau misalnya dia OTG, tentunya kami asesmen dulu, baru kalau misalnya bisa dilakukan isolasi mandiri, tapi kalau tidak bisa dilakukan isolasi mandiri, kita lakukan isolasi terkendali di tempat isolasi terkendali seperti Geraha Wisata Ragunan maupun Rusun Nagrak Cilincing. Hingga kini pihak rumah sakit terus berupaya menangani para pasien serta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan ini. Sementara itu, kondisi yang sama juga terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah warga yang terpapar virus COVID-19 terpaksa harus menunggu antrian untuk mendapatkan kasur dan kamar di dalam ruangan RSUD. Para pasien ini menunggu dengan menggunakan kursi roda, bahkan ada juga yang terpaksa harus tidur di lantai sambil tangan diinfus serta mulut terpasang oksigen. Nyaris penuhnya rumah sakit seolah menggambarkan dengan nyata gawatnya kondisi pandemi di ibu kota. Bahkan data menyebutkan angka ketersediaan rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta telah mencapai 90%. Tidak hanya di Jakarta, pemirsa, lonjakan kasus COVID-19 juga terjadi di beberapa daerah. Sejumlah rumah sakit terpaksa melayani pasien dari tenda darurat. Tingginya angka pasien COVID-19 di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat membuat Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong, Bogor terus didatangi pasien COVID-19. Akibatnya ruangan penuh dan pihak rumah sakit pun terpaksa mendirikan tenda darurat serta tambahan tempat tidur untuk menjaga jarak pasien. Dari kemarin di IGD itu sangat crowded, sangat penuh, sehingga kita memerlukan jaga jarak lah antara perawat, dokter, dan pasien. Jadi sebelum masuk, kalau kondisinya penuh, kita tampung dulu di depan. Kan itu ada velvet, jadi pasien bisa tiduran dulu. Kan kalau di dalam kadang-kadang tempat tidur nggak ada, jadi kita kasih. Tidak hanya di Jawa Barat, penuhnya lonjakan kasus COVID-19 di Jawa Tengah juga terus meningkat. Imbasnya rumah sakit kebanjiran pasien. Salah satunya adalah di RSUD Tegurejo, Semarang, Jawa Tengah, terpaksa mendirikan tenda darurat untuk merawat pasien COVID-19. RSUD Tegurejo ini melayani dari kota Semarang dan luar kota Semarang seperti Kudus, Demak, dan Jepara. Mereka ini pasien COVID yang relatif gejalanya ringan, maka ditampung di sini. Belakangnya ada IGD, sehingga nanti kalau selesai dari sini atau ada gejala meningkat, dokter akan mencoba menyiapkan yang dekat dengan fasilitas yang ada. Kondisi serupa juga terjadi di Batang, Jawa Tengah. Di Rumah Sakit Kolbu Insan, sejumlah pasien terpaksa ditempatkan di tenda darurat yang berada di luar gedung, berdampingan dengan instalasi gawat darurat. Saat ini 29 ruang isolasi pasien COVID-19 telah terisi penuh. 3 ruang ICU sudah terpakai, sedangkan 2 orang yang sama belum siap lantaran alat bantu ventilator dari provinsi tak kunjung datang. Pemirsa, Polda Maluku Utara kini tengah memproses kasus tindak asusila yang dilakukan oknum anggota Polsek Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat terhadap remaja berusia 16 tahun. Saat ini Bribtu I telah ditahan dengan status sebagai tersangka. Kasus tindak asusila yang dilakukan seorang oknum anggota polisi di Jailolo Selatan, Halmahera Barat, Maluku Utara diproses dengan memeriksa 9 saksi. Polda Maluku Utara telah menahan tersangka sejak 18 Juni lalu.
Pelaku melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Selain itu tersangka juga dipecat secara tidak hormat dari keanggotaan Kepolisian Republik Indonesia. Polda Maluku Utara sama sekali tidak akan memberikan toleransi kepada yang bersangkutan, dan kami menempuh jalur dua peradilan, yaitu peradilan pidana umum dengan kita menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 pasal 80 dan 81 yang ancaman maksimalnya adalah 15 tahun penjara. Di samping itu juga kami juga akan mengajukan proses sidang internal Kode Etik Profesi Polri, yang mana dalam proses itu ancaman tertingginya adalah Kasus pemerkosaan seorang remaja berusia 16 tahun oleh oknum anggota polisi ini terjadi pada Minggu 13 Juni 2021 dini hari saat Bribtu Nikmal dimintai tolong oleh keluarga korban yang sesama polisi untuk mencari korban. Bribtu Nikmal yang menemukan korban kemudian membawanya ke Mapolsek Jailolo dan memperkosa korban. Dan pemirsa, untuk membahas hal ini sudah bersama kami Bang Johnson Panjaitan, penasihat dari IPW. Selamat malam Bang Johnson. Selamat malam Anissa. Bang Johnson, untuk mendekapi terkait kasus ini, pada saat awalnya korban akan diinterogasi, namun kemudian justru diperkosa oleh oknum polisi. Iya, sebenarnya ini mengejutkan, ya, mengejutkan dan memalukan sekali ya. Sebenarnya ada 3 persoalan inti yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ini dilakukan oleh orang yang berprofesi polisi dan di kantor polisi. Iya. Yang kedua, tindakan bejat pemerkosaan ini dilakukan terhadap anak di bawah umur yang oleh keluarganya dimintain tolong oleh polisi. Iya, betul. Yang ketiga adalah ada soal bagaimana melindungi korban. Ya, karena itu saya menaruh respek pada apa yang telah dilakukan oleh Kadif Propam Mabes Polri dengan meminta maaf secara terbuka kepada publik bahwa tindakan ini sudah terjadi, dan saya kira Kapolda harus segera dengan jajarannya datang kepada keluarga untuk meminta maaf. Tetapi bagi saya yang paling penting adalah bukan hanya tindakan normatif dan kemarahan saja, maka saya ingin minta dibalik agar korban didahulukan lebih dulu, diperhatikan terutama soal komunikasinya, soal perlindungannya, soal santunannya, dan soal pendampingannya. Karena kalau tidak, dalam situasi seperti sekarang ini, polisi membutuhkan legitimasi sosial yang penting sebagai andalan negara dalam rangka penegakan disiplin dalam suasana COVID, sementara perilaku institusi lewat oknumnya seperti ini sangat buruk sekali. Karena itu menurut saya santunan harus segera dilakukan supaya bisa dilakukan selain dari tindakan-tindakan penegakan hukum yang tadi sudah diberitakan oleh iNews. Baik, Bang Johnson, untuk perlindungan terhadap saksi ataupun pelaku perempuan gitu misalnya yang harus berada dalam satu ruangan tertutup kedap suara dengan anggota kepolisian yang lain jenis, itu seperti apa perlindungan terhadap bisa saksi, bisa korban, bisa pelaku kejahatan misalnya? Yang pertama, karena ini anak di bawah umur, saya kira harus ekstra hati-hati. Yang paling penting adalah pertama datang dulu tuh Kapoldanya ke keluarga supaya tindakan institusi yang telah dilakukan oleh Mabes sejalan dengan yang di bawah. Yang kedua baru lakukan hal-hal yang teknis, ya, selain meminta maaf secara langsung, lakukan perlindungan. Tentu menurut saya jangan lagi gunakan kantor polisi dan jangan lagi gunakan label polisi untuk mendampingi korban ini, sehingga kita membutuhkan waktu untuk memberikan kepercayaan kepada si korban agar si korban mampu melanjutkan proses-proses ini sampai pada proses rehabilitasi yang bersangkutan. Saya kira secara materi dan secara psikis itu harus dilakukan, jangan sampai terjadi
perkosaan verbal 2 kali karena ketidakmengertian, karena ini di daerah, si korban tidak didampingi sehingga dia harus berulang kali menceritakan penderitaannya yang sangat keji dan memalukan itu dalam berita acara. Itu harus dilindungi. Untuk anak di bawah umur sendiri pada saat diinterogasi oleh polisi baik sebagai saksi, sebagai pelaku maupun sebagai korban, itu seharusnya didampingi oleh walinya ya, Bang Johnson? Iya, selain didampingi oleh wali, saya kira jangan dilakukan di kantor polisi, dilakukan kerjasama gitu terutama dengan lembaga-lembaga atau LSM perempuan dan perlindungan anak begitu, supaya yang paling penting kan proses hukumnya bisa jalan. Tetapi yang jauh lebih penting lagi adalah kondisi objektif si korban itu harus dibangun kapasitasnya dalam rangka membangun dan melindungi dia. Jangan sampai secara teknis kita mengulangi kesalahan perkosaan verbal 2 kali karena si korban berusaha menjelaskan dengan begitu sulitnya, dengan situasi yang tidak nyaman bagi dia untuk menjelaskan penderitaan dia. Itu yang saya kira harus kita hindari. Bang Johnson, untuk hal ini polisi akan ada 2 pengadilan. Pertama pengadilan tindak pidana kriminal, pemerkosaan dan undang-undang perlindungan anak, dan pengadilan melalui Propam. Sudah tepatkah langkah ini atau perlu ditambah lagi undang-undang lain? Karena ia adalah penegak hukum. Menurut saya secara normatif apa yang ada sekarang ini sudah cukup memadai, walaupun kita sebenarnya membutuhkan undang-undang terhadap tindak pidana kekerasan seksual ya. Tetapi kita bicara dalam kasus ini, apa yang ada sekarang sebenarnya sudah lebih bisa mengcover apa yang ada. Tetapi dari seluruh prosedur yang ada, yang jauh lebih penting adalah proses itu harus melindungi dan merehabilitasi korban, bukan hanya mengambil alih sebagai persoalan negara, kemudian lalu hanya proses penegakan hukum. Bukan cuma itu. Jadi institusi itu harus lebih lengkap lagi bagaimana dia bisa merehabilitasi dan merecovery korban. Itu yang paling penting. Ya. Baik. Terima kasih Bang Johnson Panjaitan, penasihat IPW telah bergabung bersama kami di iNewsroom.